Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang implementasi REST API client ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk melakukan update data ya. Kalau di sebelumnya kita sudah berhasil menambahkan data, jadi ini sudah masuk ke dalam user interface. Kemudian kemarin juga sudah kita buatkan formnya, kemudian dia juga bisa disimpan ya. Nah, setelah ini kita akan coba edit datanya. Nah, tapi di sini nanti kita akan gunakan card view-nya ya. Jadi ketika nanti diklik card view-nya itu nanti akan masuk ke bagian edit ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan bahas sedikit tentang menu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di sini ya. Nah, di sini sudah ada splash screen. Kemudian di sini nanti langsung masuk ke bagian menu ya. Kita akan coba create juga. Kemudian nantinya salah satu menunya adalah pilihan untuk bagian student ya. Jadi kemarin kita sudah bikin tabel student. Nah, kedepannya kalau teman-teman ingin menambahkan lagi menu baru, berarti nanti tinggal di modifikasi lagi gitu ya. Oke, kita tes dulu di sini. Kita akan memasukkan data baru ya. Kita cek dulu. Di sini data terakhir adalah dengan nama Bambang ya. Atau di database kita nanti kita akan cek ya di sini. Data terakhir adalah Bambang. Nah, kita akan tambahkan dulu. Kita tambahkan di sini contohnya NIM-nya adalah 123 123 12 itu ya. Kemudian kita cek namanya di sini yang belum ada misalkan Budi ya. Budi di sini nggak ada. Kita akan coba tambahkan dulu jenis kelaminnya laki-laki, jurusannya informatika gitu ya. Dan alamatnya Sleman. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah muncul berupa TOAS ya, data berhasil dibuat. Kemudian kita cek lagi di sini. Di sini dia sudah masuk. Nah, di sini kita akan modifikasi sedikit di codingannya. Jadi ketika nanti dia berhasil dibuat ya, jadi yang muncul nanti TOAS, kemudian nanti dia akan meredirect ke menu ataupun ke tampilan list studentnya gitu ya. Oke, nah kita coba di sini modifikasi di bagian main activity ya. Nah, di bagian main activity kita cek dulu. Nah, oke, di sini sudah ada get student data ya. Kita rapikan dulu. Nah, kemudian di bagian on sukses ya di sini. Oh, sorry, bukan di main activity ya, tapi di activity yang student add ya, kayak di sini. Oke, di student add kita lihat ya. Jadi ketika dia berhasil, di sini dia akan muncul TOAS ya, data berhasil dibuat. Tapi dia tetap berada di form yang inputan tadi. Nah, kita akan tambahkan di sini namanya adalah finish ya. Jadi teman-teman silakan nanti tambahkan finish di bawah TOAS-nya. Jadi ketika nanti datanya atau responnya itu berhasil atau berhasil dibuat, ditambahkan datanya, dia akan meredirect ke halaman list gitu ya. Jadi list studentnya gitu. Oke, kita akan coba back dulu ya. Jadi di sini kita cek sudah ada Budi. Nah, kemudian kita akan coba tambahkan nama baru. Misalkan NIM-nya adalah 123 12311. Namanya adalah Diah gitu ya. Jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Jurusan informatika. Kemudian alamatnya adalah misalkan Bantul gitu ya. Oke, nah sekarang kalau kita klik simpan, yang awalnya tadi dia masih berada di form sini ya, di form bagian tambah, nanti dia akan meredirect ke bagian list ya, bagian list data dari student ya. Jadi di sini kita klik simpan. Nah, sorry, ini belum kita running ya tadi ya, sorry ya. Ini kita running dulu ya. Tadi masih menggunakan yang lama. Oke, kita akan coba tambahkan lagi. Pastinya di sini sudah masuk ya dia. Jadi kita tambahkan data baru lagi ya.
Oke, di sini dia sudah ada. Kita tambahkan dulu 23 123 14. Kemudian namanya kita cek. Saya akan beri nama Agung ya. Laki-laki, informatika. Kemudian sini Jogja ya. Oke, kemudian kita klik simpan. Nah, dia langsung balik ke halaman sebelumnya ya. Kemudian di sini towasnya muncul data berhasil dibuat. Nah, kemudian di sini pun nanti sudah langsung masuk data yang sebelumnya kita inputkan. Jadi teman-teman nanti tinggal tambahkan yang namanya finish ya di dalam respon ketika dia sukses ditambahkan. Kemudian kemarin juga kita sudah menambahkan yang namanya refresh data ya. Jadi kita gunakan yang namanya swipe refresh ya. Jadi ada swipe refresh layout. Ketika kita refresh di sini, kita tarik, kita swipe, nanti datanya akan otomatis di-update gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di refresh data sini, nah kita panggil ulang si yang namanya get student data gitu ya. Jadi get student data itu kan dia memanggil, dia adalah sebuah function yang digunakan untuk menampilkan data. Artinya ketika kita swipe, dia langsung memanggil si get student data. Si get student data akan melakukan koneksi ulang ataupun mengambil data ulang ke database kita gitu ya. Jadi contohnya kalau kita tambahkan di sini dengan data baru ya. Misalkan di sini 123 123 123 15. Kemudian namanya siapa? Lihat dulu. Kasih nama Putri gitu ya. Perempuan, informatika. Kemudian di sini Sleman. Nah, kalau kita tambahkan secara manual di sini, otomatis data di sini kan dia belum ke-update secara real time gitu ya. Untuk itu, untuk mengupdate datanya, sebenarnya kita sudah menambahkan di sini ya, di on resume ya. Jadi ketika nanti kita klik button home ataupun kita keluarkan dulu dari activity aktif yang di sini, ketika kita panggil ulang dia nanti sudah ke-update ya. Tapi di sini kita akan coba lagi ketika kita swipe ya. Jadi di sini kan data terakhir adalah Agung, sedangkan data terakhir kita di database adalah Putri ya. Ketika kita swipe di sini seperti ini, kita tarik. Nah, di sini ada keterangan page refresh ya. Jadi di functionnya di sini ada function refresh data. Kita berikan towas page refresh, tapi sebelumnya kita panggil lagi si function yang namanya get student. Otomatis di bawah sini sudah muncul nanti data baru ya. Oke, nah sekarang kita akan coba masuk ke yang selanjutnya. Kita akan coba update ya. Nah, jadi di sini teman-teman untuk bagian update secara teorinya nanti kita sama saja dengan tambah ya. Jadi untuk formnya pun nanti kita akan pakai formnya yang sudah pernah kita buat di bagian tambah ya, tambah student. Nah, nanti tinggal kita copy, tinggal kita modifikasi sedikit ya. Jadi di sini kita masuk ke adapter dulu, student adapter. Nah, kemudian di sini karena kita menggunakan card view ya, jadi skenarionya ketika kita klik masing-masing card view ini, dia nanti akan berpindah ke halaman edit data gitu ya. Nah, jadi skenario awalnya seperti itu. Nah, untuk itu nanti di sini kita akan menambahkan yang namanya nanti kita akan tambahkan listener ya. Sebuah listener yang akan menangkap apa yang nanti kita lakukan di card view tadi gitu ya. Oke, nah sekarang di bagian adapter kita akan tambahkan ya di sini contohnya ya holder .item view .set on click listener. Kita akan coba log dulu untuk melihat di sini misalkan kita berikan namanya item ya. Kemudian di sini kita beri misalkan clicked gitu ya untuk message-nya. Jadi nanti kita coba lihat di
lognya apakah muncul clicked ketika kita klik bagian card view tadi ya. Oke, ini sudah dulu, kita jalankan dulu ya. Oke, kita lihat di sini, kita lihat di logcat-nya, kita akan cari nanti namanya adalah item gitu ya. Oke. Nah, kita akan klik salah satunya, misalkan yang paling atas ini, kita lihat nanti di lognya apakah dia sudah tertangkap atau tidak gitu ya. Kita klik. Nah, di sini muncul ya, clicked. Kita klik lagi, yang lainnya juga sama, clicked ya. Artinya ini tinggal kita implementasikan nanti ketika dia diklik, maka dia akan berpindah ke bagian form edit gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan coba edit ya. Nah, tapi sebelum itu karena nanti kita akan menggunakan intent ya untuk berpindah, kita akan tambahkan dulu satu buah variabel di bawah sini ya. Sebenarnya untuk codingan seperti ini nanti ada banyak versi ya, tapi di sini saya ambil yang versi yang seperti ini saja. Item view.contact ya, kita tambahkan yang namanya contact supaya nanti kita bisa menggunakan yang namanya intent ya. Oke, kemudian kita akan balik lagi ke sini. Kita akan definisikan lagi file ctx untuk contact ya. Kemudian kita panggil holder.contact ya. Nah, kemudian di sini nanti kita berikan file intent ya, sama dengan intent kontaknya ya, ctx. Kemudian nanti kita akan berpindah ke yang namanya student edit gitu ya. Jadi kita akan bikin dulu di sini sebuah boleh nanti dibuatkan sebuah package baru ya untuk mengelompokkan misalkan bagian tambah, bagian edit atau yang lainnya, atau nanti mau dikelompokkan misalkan package-nya namanya student, kemudian di dalamnya nanti ada activity untuk tambah dan lain sebagainya. Jadi itu nanti tergantung teman-teman enaknya seperti apa gitu ya. Karena di sini sudah terlanjur saya bikin add ya, saya akan bikin lagi satu buah package ya, yang nanti untuk menampung activity untuk bagian editnya gitu ya. Nah, di dalam sini akan saya tambahkan sebuah activity baru ya, empty activity, namanya nanti adalah student edit gitu ya. Oke, kita finish. Oke, sebentar ya, karena sebelumnya pakai S, kita rename dulu ya. Kita samakan saja, kita refactor menjadi students ya. Oke. Nah, dia akan membuat nanti sebuah file lagi ya. Oke, refactor. Dia akan membuat nanti sebuah file lagi. Oke, mana tadi? Oke ya. Akan membuat sebuah file lagi di layout ya. Namanya nanti adalah activity student edit ya. Nah, nanti di dalam activity student edit ini kita isi dengan form ya, yang mirip dengan student add ya, untuk form menambah data. Oke, nah kita masuk ke student editnya dulu. Kita lihat di sini ada merah ya. Kita alt enter. Oke, sudah. Kita import ya. Kemudian kita akan balik lagi ke student adapter. Oke, student adapter. Nah, di sini tadi masih ingat ya, intent salah satunya digunakan nanti untuk berpindah dari satu activity ke activity yang lain. Kemudian nanti kita juga bisa membawa data dari satu activity atau nanti satu halaman yang ada di sini ya, datanya ada apa saja ke activity yang nanti kita set gitu ya. Jadi di sini kita akan tambahkan student edit kemudian class.java. Nah, di bawah sini tinggal kita nanti ctx ya, kemudian start activity, kemudian kita masukkan intent. Nah, untuk itu kita akan coba edit dulu di bagian student edit ya, untuk menunjukkan kalau si
intentnya itu nanti berhasil, kita akan ubah dulu menjadi linear layout ya. Sini kita set nanti orientationnya adalah vertikal gitu ya. Kita bikinkan dulu saja text view sederhana, jadi match parent, wrap content, sebagai ini saja ya, sebagai penanda bahwa dia udah berhasil pindah gitu ya. Kita beri nama ini adalah student edit form gitu ya. Oke, kita tutup saja. Jadi di sini ya, sudah ada tulisannya, nanti sebagai tanda saja ini adalah student edit form. Nah, sekarang kita coba jalankan lagi dari adapter tadi yang sudah kita edit ya di sini, kemudian kita jalankan. Kita akan lihat ketika nanti kita klik, apakah nanti dia akan berpindah ke halaman student edit ya. Kita klik, nah di sini sudah muncul, ini adalah student edit form ya. Artinya kita sudah berhasil pindah ke activity yang namanya student edit. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba edit dulu activity student editnya. Di sini saya akan coba kopikan saja langsung dari add ya, karena nanti isinya sama, cuma nanti kita sedikit berbeda di bagian buttonnya, nanti kita ubah ya. Nah, di sini kita split. Oke, saya akan coba kopikan saja dari atas ini sampai sini gitu ya. Kita masukkan ke student edit, ini kita coba hapus. Oke, sini sudah muncul. Kemudian di sini kita ganti tambah data menjadi edit data gitu ya, atau update data. Kemudian tinggal kita betulkan lagi untuk bagian margin dan paddingnya ya. Bagian margin dan paddingnya di sini saya kopikan saja. Oke. Oke, kita paste di sini. Nah, ya ini sudah. Kita akan bikin yang seperti ini dulu saja, sederhana ya. Kemudian di bagian ID-nya, jadi diingat ya, di sini menggunakan ID. Jadi kita nanti akan panggil ID-nya data yang akan kita bawa dari adapter ya, menggunakan intent tadi, akan kita masukkan ke dalam masing-masing ID yang ada di dalam edit tag gitu ya. Jadi ketika diklik nanti dia akan membawa data-data yang ada di sini. Nah, untuk buttonnya di sini saya akan ganti button student update gitu ya. Kemudian di sini kita ganti menjadi update ya. Oke. Nah, kita akan coba sekali lagi. Kita akan coba jalankan dulu, kita akan lihat hasilnya nanti seperti apa. Oke, kita klik ya di paling atas di bagian card view-nya. Nah, di sini sudah muncul form editnya. Tinggal kita isikan dengan data-data yang sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kita balik lagi ke student adapter. Teman-teman tinggal tambahkan ya. Masih ingat ya, kita bisa menggunakan yang namanya put extra. Kita juga mungkin nanti bisa mencoba yang namanya bundle ya. Tapi di sini saya akan coba gunakan yang sederhana saja. Kita akan gunakan intent.putExtra. Kemudian di sini kita beri nama pertama misalkan untuk ID ya. Kita akan panggil item.id. Kemudian di sini kita set dia menjadi string. Pokoknya kita set dulu saja gitu ya. Kalau nanti masalah dia error dan lain sebagainya, nanti kita perbaiki lagi. Yang lainnya juga ya, jadi ada apa saja, name-nya kita beri nama name gitu ya. Untuk yang datanya kita ambilkan dari name ya. Kemudian di sini ada nama, di sini ada nama ya. Kalau teman-teman masih ingat di awal-awal juga kita pernah belajar menggunakan parse label gitu ya. Nah, itu juga bisa nanti untuk membawa data dari satu activity ke activity yang lain ya. Nah, tapi di sini kita gunakan yang sederhana dulu saja. Di sini ada jenis kelamin, kemudian ada kita berikan jurusan ya, untuk jurusan. Kemudian yang terakhir adalah untuk alamat ya. Oke, untuk alamat. Nah, udah. Nah, tinggal kita pindah kemana? Ke student edit ya. Jadi kita masuk ke student edit. Kita akan coba tangkap dulu datanya ya. Biasanya sih kalau saya akan coba kita log dulu gitu ya, salah satunya.
Kita lihat dulu log D, kemudian kita beri nama data misalkan. Kemudian di sini tinggal kita panggil intent.getString extra. Namanya apa? Namanya tadi adalah salah satunya ada ID gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan merah gitu ya, kita lihat dulu. Kita bisa tambahkan di sini add to string, atau di sini bisa kita tambahkan yang namanya add to add non null asserted ya. Misalkan kita tambahkan yang, atau di wrap juga boleh ya. Kita coba tambahkan lagi yang add to string ya. Oke, di sini sudah tidak merah lagi. Kita akan coba jalankan, kemudian nanti kita lihat di logcat-nya, kita ganti menjadi data ya. Kemudian di sini ketika kita klik, nah, di sini muncul 3 ya. Nah, di sini kan ada nih 3 nih. 3 ini adalah ID yang dimiliki oleh siapa? Bunga gitu ya. Kalau kita klik yang bawahnya yang boy, nah ID-nya adalah 4. Kalau kita cek kembali di database ini sama ya. Jadi ada ID 3, ID 4 gitu ya. Nah, berarti yang lainnya itu juga kemungkinan nanti juga bisa di ini ya, bisa dibawa ya. Nah, sekarang ini kita matikan dulu. Kita akan bikinkan sebuah function saja. Private function. Sebenarnya ini sudah kita bikin ya. Di sini ada yang namanya update ya. Nah, di sini ada update student data. Kita akan coba kopikan saja ya, atau kita tuliskan saja kalau misalkan teman-teman mungkin ada yang lewat ya. Jadi kita tuliskan saja di sini private fun update student data gitu ya. Nah, pertama-tama biasanya apa? Karena ini bentuknya API ya, kita panggil dulu file ya. Kita di sebelumnya kita beri nama apa di sini? File API client ya. Ini kita copy dulu saja. Kita samakan saja dengan yang add student ya. Oke, tapi di sini kita ganti nanti dengan update student gitu ya. Nah, tapi di sini dia perlu apa saja? Ada ID bentuknya integer, ada name ya, nama dan lain sebagainya. Nah, untuk itu di sini ya, ini kita matikan dulu karena kita nanti perlu data-datanya. Nah, sekarang kita akan coba tangkap dulu data yang tadi kita bawa ya dari student adapter sini, kita masukkan dia ke dalam form yang di bagian sini dulu ya. Oke, balik lagi ke student edit. Teman-teman tinggal bikinkan di sini. Misalkan apa? Kita akan bikinkan file gitu ya. Oke, saya taruh di atas ini saja. File, edit tag untuk name, kemudian edit tag sama dengan find view by id r.id.edit tag name ya. Edit tag underscore name. Nah, kemudian kita akan bikinkan ada name, nama, JK, jurusan gitu ya. Kemudian yang terakhir ada alamat ya. Kemudian kita betulkan lagi di belakangnya, view-nya kita betulkan dengan view yang betul ya. Edit tag alamat, kemudian jurusan, JK, ya ini JK ya. Kemudian nama ya. Nah, sudah, tinggal kita akan set ya, edit tag name dulu dot set text ya. Kita set tag intent dot get string extra, tadi namanya adalah untuk name adalah name ya. Kemudian sisanya ada nama, ya. Sini ada JK, jurusan, kemudian terakhir ada alamat gitu ya. Kemudian untuk intent datanya kita set di sini nama, di sini JK, di sini jurusan, kemudian di sini ada alamat gitu ya. Sorry.
alamat. Oke, udah. Nah, kita akan coba lihat, kita coba jalankan lagi, apakah nanti edit tag yang sebelumnya kosong, sekarang dia sudah berisi data-data yang berasal dari card view di sini ya. Kita akan cek dulu yang pertama. Nah, di sini dia belum masuk. Kenapa? Oke, ternyata kita lupa memanggil yang namanya update student data di onCreate-nya gitu ya. Jadi kita panggil update student data. Kita jalankan lagi dan lihat. Nah, kita klik. Oke ya, datanya udah muncul ya di dalam edit tag. Kita back ya, kita sembarang dulu kita klik. Nah, ini sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam card view atau list yang ada di dalam sini gitu ya. Boy, nah isinya juga Boy, kemudian L Informatika Sleman. Oke. Nah, sekarang di sini tinggal kita lakukan nanti apa? Karena di sini ada button update, berarti kita akan definisikan lagi satu buah button ya. Di sini saja file btn update button sama dengan funview by id r.id.btn student update ya. Nah, kemudian di sini btn update set on click listener artinya apa? Ketika si button update ini kita klik, nah maka apa? Maka nanti akan kita ambil inputan-inputan yang ada di sini. Jadi kalau nanti kita rubah dengan data yang baru, berarti keambil inputan yang baru gitu ya. Nah, untuk itu kita bisa tambahkan di sini misalkan kita akan lihat, atau kalau teman-teman mau dites dulu ya menggunakan TOAS, akan di sini button update ya, klik cut gitu ya, untuk membuktikan dulu bahwa dia berhasil diklik ya. Kemudian sini toas dot lenglong, kemudian kita bikin dia show ya. Oke, kita jalankan. Dan ketika kita klik ya, kemudian kita update, nah di sini sudah muncul button update klik cut. Nah, konsepnya ini sama dengan ketika kita kemarin menambahkan data gitu ya. Jadi di sini kan ada yang namanya student add ya. Nah, di sini ada yang namanya button save ya. Button save student, set on click listener, kemudian kita panggil, kemudian nanti kita cek dulu, kalau sudah, kita masukkan dia ke dalam sini. Nah, kita bisa ambil yang seperti ini ya. Jadi sini saya akan copy paste saja, sampai sini dulu. Nah, kemudian saya akan ubah lagi sedikit ya, biar sama. Di sini saya menggunakan btn save student, jadi di sini juga akan btn update student ya. Oke. Kemudian di sini berarti btn update student. Nah, ketika nanti dia diklik, maka kita akan jalankan atau kita tangkap dulu apa yang ada di dalam inputannya gitu ya. Saya kopikan saja di sini. Nah, tinggal kita edit tag-nya ini kita perbarui ya, karena yang sebelumnya kita menggunakan huruf besar ya. Di sini saya update saja, saya samakan saja seperti ini ya. Oke, kita cek dulu kalau ada yang error. Nah, kemudian di sini saya akan ganti menjadi update data. Variable update data di sini bukan create student tapi kita isi dengan update student. Oke, nah di sini masih kurang satu nih. Kurangnya apa? Kurangnya adalah ID gitu ya. Jadi di sini nanti dimasukkan ID. Nah, untuk ID di sini saya akan langsung saja ya. Karena ID itu tidak perlu diubah, kita masukkan sini saja ID file ID sama dengan intent.get string ya. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu di sini tadi kita sudah buat ya. Kita copy dulu. Nah, tapi di sini tipe datanya dia adalah integer ya. Kalau kita perhatikan di bagian sini ya, di
Ini keterangannya nanti mismatch satu buah yang namanya integer ya. Oke, berarti di sini kita set dia, kita tes menjadi integer ya, atau di sini kita biarkan saja ya. Karena dia adalah integer, awalnya dia adalah integer. Kemudian di sini kita panggil ID. Oke, kita cek dulu. Ini tipe datanya apa? Required integer found string gitu ya. Oke, kita konversi dia menjadi integer. Oke. Terus kita lihat dulu only save ya. Oke, kita bisa tambahkan, bisa di wrap gitu ya, atau kita kasih nanti asserted. Di sini mungkin kita tambahkan seperti ini saja. Atau di sini bisa kita wrap juga. Kita tambahkan ini saja ya. Kita lihat errornya apa? Found. Oke, required. Oke, kita cek dulu di adapternya, di modelnya ya. Di sini student model. Di sini kita menggunakan string ya. Kita masuk saja ke interface-nya. Nah, di sini oke, yang bagian update student ya. Kita tambahkan seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Nah, ya. Oke, ini null safety saja ya, supaya tidak terjadi nanti yang namanya null pointer gitu ya. Oke, sudah. Ini sudah kita set dia menjadi string, menjadi integer. Nah, sekarang kalau kita perhatikan lagi di student add ya, di sini kita akan melakukan yang namanya send data, kemudian enKey kita panggil nanti responnya gitu ya. Jadi konsepnya sama. Kalau kita perhatikan juga di yang pernah kita bikin ya di main activity, kalau di tempat saya masih ada. Kita cek dulu activity, kemudian kita cek update data, apa yang dia lakukan sama ya. Jadi di sini juga memanggil update student data, kemudian melakukan enKey, call-nya sama, responnya sama ya. Oh ya, tapi di sini ya sama call student model. Oke, berarti kita tambahkan lagi, kita edit lagi di sini. Tinggal kita panggil update data, enKey, kemudian kita masukkan objek ya. Kita tambahkan di sini objek. Kemudian kita callback ya. Pastikan callback-nya adalah callback retrofit ya. Callback retrofit ya. Student model gitu ya. Student model. Oke, nah ini kita cek lagi ya karena belum terimport. Kita import. Nah, kita cari yang retrofit. Oke, yang ini sudah. Nah, kemudian kita akan tambahkan kurung buka kurawal, kurung tutup kurawal. Nah, di sini teman-teman tinggal yang merah ini alt enter, kemudian implement member, kita pilih dua-duanya, kita klik OK. Oke, sudah di sini tinggal kita nanti berikan respon. Kalau dia berhasil diupdate ya. Berhasil diupdate itu berarti nanti dia 200 gitu ya. Jadi di sini if ya. Kita berikan respon is successful. Nah, kita berikan misalkan towas juga ya. Towas dot make text this ya. Kontaknya adalah this. Kemudian pesan toasnya nanti data berhasil diubah gitu ya. Kemudian kita toas dot length long show ya. Nah, kita lihat dulu nih. Kenapa di sini dia berwarna merah gitu ya. Oke, kita lihat dulu kontaknya application contact ya. Kita set dia jadi application contact, kemudian kita beri dia finish. Oke. Nah, kalau gagal nanti kita bisa implementasikan
mau dibikin tawas juga boleh ya, atau nanti mau dijadikan ke dalam log juga boleh ya. Misalkan di sini untuk teksnya kita berikan t.message.toString. T ini dari mana? T ini adalah dari variabel sini ya. T kemudian throwable. Jadi dia ini untuk exception nanti ketika nanti ada error ya. Oke, sudah. Nah, kita akan pastikan dulu semuanya sudah kita tambahkan. Jadi nanti ketika diklik button update, dia akan menjalankan yang bagian sini gitu ya. Oke, kita coba jalankan lagi. Di sini. Oke, misalkan kita akan update data yang terakhir saja ya. Untuk yang yang Agung saja. Agung kita klik. Nah, datanya muncul. Sekarang kita akan ganti dulu salah satunya. Misalkan namanya gitu ya. Kita ganti menjadi Rama gitu ya. Oke, satu saja dulu. Kemudian kita pastikan lagi di sini awalnya namanya adalah Agung ya. ID 26. Sekarang coba kita update. Oke, data berhasil diubah. Kita akan cek di sini. Nah, di sini sudah ganti menjadi Rama gitu ya, bukan Agung lagi. Kemudian di sini kalau kita refresh, nah sekarang dia menjadi Rama. Oke, nah itu baru satu buah kolom ya yang kita update. Nah, nanti teman-teman bisa tes lagi. Misalkan ingin diganti semuanya ataupun tidak gitu ya. Yang jelas di sini kita sudah berhasil untuk mengupdate data. Kemudian tadi ya, di sini juga kita sudah masukkan pengecekan kalau dia tidak boleh kosong ya. Jadi di sini misalkan kita kosongkan datanya, kemudian kita update. Nah, di sini sudah jalan ya. Jenis kelamin tidak boleh kosong. Oke. Nah, yang bagian ini pun tadi sudah kita pindahkan ya. Jadi ketika dia selesai dijalankan, responnya sukses, kemudian kita finish supaya dia berpindah nanti ke yang sebelumnya gitu ya. Jadi pindah ke activity yang sebelumnya. Oke, nah berarti kita sudah sukses untuk melakukan update ya. Nah, untuk yang delete itu nanti bisa kita lanjutkan lagi ya di yang pertemuan sebelumnya, tapi konsepnya gini. Ketika untuk yang delete kita bisa tambahkan nanti menu di sini, layaknya dia adalah sebuah button plus di sini. Nah, berarti kalau kita mau bikin ya nanti teman-teman tinggal tambahkan di sini. Kalau saya di sini akan saya copy saja sebuah menu, kita paste ya, kita beri nama misalkan menu action delete gitu ya. Oke. Nah, kita tambahkan di sini, kita edit. Yang awalnya dia menggunakan plus, kita ganti ya. Kita ini dulu, create dulu, new, kemudian vector asset, kita cari tanda trash gitu ya. Oke. Atau bin ada nggak bin? Nggak ada ya. Trash ya. Oke. Nah, di sini kita ganti warnanya jadi putih. Oke, kita ganti di sini trash namanya. Next ya, kita finish. Nah, di sini tinggal kita panggil nanti yang editnya. Teman bisa ganti ya di sini delete student. Untuk actionnya pun kita ganti action delete student. Nah, kemudian di sini kita ganti ikonnya tadi adalah trash gitu ya. Seperti ini. Mungkin nanti bisa dicari icon yang lebih cocok gitu ya. Tinggal berarti apa? Kita panggil lagi di student edit ya. Kita panggil di sini, kita copy saja dari yang main activity. Saya akan copy, di sini ada yang namanya option on create option menu dan on option item selected ya. Kita copy, kita masukkan ke student edit. Ini kita paste. Nah, kita lihat menu inflatornya kita rubah. Di sini bukan menu action tapi menu action delete ya. Kemudian di sini juga bukan add student tapi delete student. Nah, kemudian ini nanti, nah di sini kita bisa lakukan apa? Perintah untuk melakukan penghapusan data gitu ya. Nah, nanti untuk yang selanjutnya kita akan lakukan penghapusan data di sini gitu.
Atau di sini kita kasihkan TOAS dulu saja untuk membuktikan bahwa dia itu nanti bisa diklik ya. Kita copy di sini. Oke. Nah, kemudian nanti ini gampang ini. Data berhasil dihapus. Kemudian kita bikin seperti ini dulu saja ya. Kita jalankan. Nanti dia tidak akan menghapus data, tapi akan menampilkan TOAS dulu ya. Kita klik yang atas, kita pilih yang ini ya, delete. Nah, di sini muncul data berhasil dihapus ya. Tapi ini kita belum menggunakan action ya. Nah, nanti tinggal kita panggil function yang sudah pernah kita buat untuk menghapus data. Nah, kemudian tadi ya, kita bisa pakai ini yang ID. Nah, yang ini nanti kita copy lagi, kita masukkan ke sini, atau kita praktekkan saja ya, biar komplit ya. Untuk yang delete-nya, kita panggil lagi nanti yang namanya delete student ya. Jadi sini private fun delete student data ya. Kemudian nah kita panggil nanti di sini gitu ya. Nah, untuk menghapusnya kita tinggal panggil saja di sini call API client, kemudian kita panggil delete data, kita bikinkan juga file delete data sama dengan API client.delete student. Nah, di sini tadi kita copy yang intent tadi karena dia berhasil dibawa ya ID-nya dari yang edit tadi. Nah, kita masukkan di sini, kemudian di sini tinggal id.toInteger. Bahkan di sini null safety. Kita wrap ya, boleh kita wrap juga boleh, atau tadi menggunakan konsep yang seperti ini tadi gitu ya. Oke, di sini kita wrap saja. Kemudian di sini tinggal delete data .enqueue, kemudian objek ya, callback retrofit dari mana student model, dan di sini kurung buka kurung tutup. Sorry, di sini callback. Oke, tadi kita lihat dulu objek callback student. Ini saya copy saja ya. Oke, nah tapi di sini kita delete data, cek. Nah di sini kurung tutupnya, ini tutupnya lagi. Oh, di sini, oh ya, sorry, di sini kita nanti gunakan callbacknya adalah unit ya. Jadi kita cek lagi untuk bagian callbacknya. Cek dulu ya di API interface-nya. Di sini kan kita kan menggunakan apa call unit ya, kan call student model ya. Jadi di sini callback, kemudian unit ya. Kenapa unit? Karena dia tidak mengembalikan nilai gitu ya. Jadi di sini kita elemen member, Ctrl A, oke. Nah ini kenapa? Only save ya, oke. Kita tambahkan saja. Ini karena tadi ini, di sini tadi nih tidak masalah. Dan di sini tinggal if ya response dot is successful. Kita akan saya kopikan saja dari TOAS. Oke, jadi ini komplit ya.
data berhasil dihapus. Nah, nanti yang bagian sininya silakan teman-teman modifikasi ya. Jadi mau ditampilkan TOWAS juga atau dalam bentuk yang lain ya. Misalkan di sini saya panggil TOWAS seperti ini ya. Oke. Tinggal kita jalankan di sini. Jadi delete student data. Oke, kita tes dulu. Kita akan coba hapus data yang terakhir ya di 27. Oke, kita scroll ke bawah yang ini. Oh, sorry. Nah, di sini langsung data berhasil dihapus ya. Padahal, oh ya, karena tadi itu ya, oke, student. Oh, di sini, bukan di sini ya, sorry. Seharusnya kita letakkan di sini. Nah, di delete student data di bagian on option item selected. Karena kan kita pencet dulu si datanya, baru nanti apa dia kehapus gitu ya. Oke, kita refresh dulu yang di database, oke. Yang data 26 ya. Kita akan coba hapus, klik. Oke, di sini ada button klik. Nah, data berhasil dihapus. Oke, di sini juga datanya sudah hilang. Yang di database harusnya dia juga sudah hilang. Nah, jadi seperti itu. Tinggal nanti teman-teman, berarti ini udah komplit ya. Ada create data, kemudian ini ada menampilkan data, ada edit data, kemudian ada juga untuk menghapus data ya. Berarti CRUD-nya sudah komplit. Nah, yang terakhir, nanti kita akan, sebenarnya ini masih bisa kita betulkan lagi ya. Contohnya ini kemarin, jenis kelamin itu kan bisa kita ganti nanti dengan tipenya adalah radio button ya, karena pilihannya nanti cuma ada 2, kemudian jurusannya bisa dibikinkan nanti dalam bentuk drop down ya. Nah, kita akan coba menambahkan menu ya. Untuk splash screen saya rasa teman-teman ini gampang, splash screen ya. Tinggal di kita belajar intent ya. Jadi sudah pernah belajar intent, konsepnya sama gitu ya. Jadi ketika nanti dijalankan splash screen duluan, nanti dia akan melakukan delay dulu. Misalkan kita set dia selama 3 detik ya, kemudian akan menjalankan intent, kemudian nanti dia berpindah ke intent mana, misalkan sini main activity gitu ya. Nah, kita akan coba tambahkan satu buah data baru ya, satu buah activity baru. Contohnya di sini kita akan beri nama menu ya. Ini untuk tambahan teman-teman nanti supaya untuk final project ataupun responsi gitu ya, bisa menambahkan gitu ya. Jadi kita tambahkan activity baru, activity, kemudian empty activity, kita akan create yang namanya menu activity gitu ya. Sebenarnya sih tidak harus ditambahkan activity ya belakangnya. Tapi di sini kita biarkan saja, kita tambahkan dengan nama menu activity. Oke, menu activity kebuka, kita Alt Enter yang merah, import ya. Oke, sudah. Nah, di menu activity ini contohnya kita akan bikinkan dulu. Jadi ketika splash screen nanti dia masuknya ke menu dulu, baru nanti dia memilih misalkan list mana ataupun menu mana yang ingin dipilih gitu ya. Jadi di sini kita rubah dulu ke menu activity gitu ya. Oke. Jadi di splash screen kita arahkan ke menu activity. Oke, selanjutnya kita akan coba, kita akan di sini menggunakan card view juga ya. Jadi di menu activity mana tadi? Di layout ya, res layout activity menu kita akan edit di sini. Kita akan gunakan scroll view ya. Scroll view, kemudian kita ganti ya bawahnya sih. Oke, scroll view ini kita hapus saja. Nah, nantinya apa? Nantinya di bagian sini kita akan buatkan menunya gitu ya. Jadi
menunya nanti bisa di-scroll gitu ya. Oke, di sini kita tambahkan, kita akan gunakan linear layout di dalamnya. Masukkan match parent ya. Oke, kemudian orientation-nya kita set dia vertikal. Kemudian di dalamnya kita akan tambahkan relative view ya. Relative layout maksudnya. Kemudian di sini match parent, wrap content. Kita akan set margin top-nya, kita set 32. Margin right kita set 20. Misalkan seperti ini. Kemudian yang left-nya misalkan kita set juga 20 ya. Nah, tapi sebelumnya kita akan tambahkan dulu background ya di belakang di scroll view-nya ya. Kita akan tambahkan sebelumnya di pertemuan-pertemuan awal ya kita pernah sedikit merancang layout ya. Jadi di sini saya sudah siapkan. Teman-teman bisa buka-buka lagi, misalkan merancang menggunakan Adobe XD dan lain sebagainya ya, Figma dan lain sebagainya. Di sini saya sudah siapkan sebuah background yang ya mungkin ini standar aja ya. Jadi kita akan coba masukkan ini ya ke dalam scroll view kita gitu. Nah, di sini saya akan masukkan ke dalam drawable saja. Kebetulan di sini sudah saya drag ya. Jadi ada filenya nih. Filenya adalah ini. Nah, nanti teman-teman silahkan gunakan background yang teman sudah buat. Kemudian kita balik ke activity menu. Kita akan tambahkan di sini background, kemudian drawable BG. Oke, nah sini udah muncul. Kemudian kita akan edit ya sekarang. Di sini teman-teman bisa tambahkan di dalam relative view, misalkan ingin menambahkan sebuah menu gitu ya, sebuah teks. Kan di sini text view, wrap content, ini juga wrap content, text size 22 misalkan, SP gitu ya. Kemudian kita beri teksnya adalah dashboard gitu ya, dashboard. Oke, kemudian text colornya kita set misalkan warnanya adalah putih. Oke, udah. Oke, ini warna putih ya. Oh ternyata tidak kelihatan ya, kita ganti saja black ya. Oke, dashboard ya. Nah, nanti bisa ditambahkan lagi, bisa dimodifikasi lagi gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba tambahkan lagi. Mungkin ini dulu ya, text view-nya. Kita akan buatkan, nah, jadi sini ada, kita menggunakan macam-macam layout ya, ada linear, relatif. Nah, satu lagi, kita akan gunakan yang namanya grid ya. Grid layout, masih ingat, dia nanti terdiri dari kotak-kotak gitu ya. Nah, nanti kita bisa setting sini menunya dalam bentuk kotak-kotak gitu ya. Oke, kita berikan untuk width-nya match parent, wrap content ya. Kemudian nanti kita set kolomnya ada berapa, ada 2. Kemudian row-nya nanti bisa kita set misalkan mau 3 gitu ya. Kemudian kolom order kita set false, align mode-nya kita set align margin. Terakhir kita akan tambahkan margin top, kita set 20 dp gitu ya. Oke. Nah, barulah di sini kita tambahkan nanti dalam bentuk card view ya. Jadi seperti di tampilan kita sebelumnya untuk yang list, tapi di sini kita akan langsung gunakan card view. Kemudian di sini untuk card view-nya kita tambahkan lebarnya, wrap content, height-nya juga wrap content. Kemudian kolom weight-nya kita set 1, row weight-nya juga kita set 1.
elevationnya, misalkan 8 ya. Kemudian di sini ada radiusnya supaya ada bentuk agak bulat gitu ya di setiap sudutnya, corner radius. Kita set 15 dp. Nah, nanti marginnya kita set dia ini margin saja ya. Kita set misalkan 10 dp. Kemudian jangan lupa kita berikan dia ID. ID-nya adalah card view untuk apa ini? Untuk menu ya. Card view menu. Oke. Oke. Di dalam sini, nah di dalam card view ini nanti kita masukkan lagi seperti layaknya kita dulu membuat sebuah list ya. Jadi card view untuk menambahkan menampilkan data ya di recycler view. Di sini kita akan tambahkan contohnya linear layout lagi supaya nanti bentuknya lebih rapi gitu ya. Ini kita masukkan match parent. Kemudian di sini gravity kita set dia center. Kemudian orientation untuk linear layoutnya kita set vertikal, paddingnya kita set 15 dp. Kita tutup dulu. Nah, di dalam linear layout inilah nih, ini ada nih ya, ini ada sudah terlihat. Nah, jadi seperti ini, kan ada sudut ininya, sudut cornernya ya, agak round gitu. Nah, itu tadi dari yang card view ya. Nah, di dalamnya sini baru kita berikan misalkan di sini ada image view ya. Kita berikan lebarnya misalkan 80. Oke, gitu ya. Di sini juga untuk height-nya juga 80. Oke. Nah, yang terakhir jangan lupa nanti ditambahkan iconnya ya. Iconnya bisa dicari nanti di bisa teman-teman cari ya di internet bebas. Pastikan nanti tapi bentuknya pastikan dia PNG gitu ya. Kebetulan saya sudah punya gitu ya. Sini. Oke, saya akan gunakan icon yang bentuknya itu nah seperti ini gitu ya. Ini nanti untuk student. Kemudian nanti untuk yang lainnya pun bisa kita ganti gitu ya. Oke, di sini kita ganti nanti dia adalah students gitu ya. Menu student kita masukkan ke drawable, kita paste gitu ya. Oke. Pastikan dia PNG ya. Nah, di sini tinggal kita panggil student ya. Oke. Nah, seharusnya dia di sini muncul ya. Kemudian kita set dulu. Sebentar. Kita copy saja ya. Ini sudah harusnya udah muncul ya. Kita akan copy ulang dari sini card view ya. Kita tes dulu, kita copy. Nah, di sini udah muncul ya. Kolomnya tadi kita set berapa? Kita set dia 2 gitu ya. Nah, di sini masih duplikat. Nanti kita ganti gitu ya. Card view menu. Oh ya, sorry, ini berarti kita ganti dulu. Jangan menu di sini, tapi ini adalah yang pertama nanti untuk student. Menu student. Card view menu students gitu ya. Kemudian nanti yang kedua misalkan card view menu misalkan yang kedua itu untuk jadwal kuliah gitu ya, atau nilai gitu ya. Jadi di sini bisa kita berikan nilai, card view nilai, atau di sini ganti KRS gitu ya. Oke, nah tinggal kalau mau ditambah tulisan ya kita berikan saja di bawahnya sini text view, match parent, wrap content ya. Kita set teksnya misalkan apa? Pertama students gitu ya. Oke. Tinggal kita set dia nanti menjadi ke tengah gitu ya. Oke, di sini. Oh, sorry, ini kita set jadi wrap content saja. Nah, kemudian kita berikan dia margin top misalkan 10 dp ya.
Kemudian kita ubah text size-nya jadi 14 gitu ya. Atau kecilannya 15. Oke, 15 dp. Kemudian kita beri nama apa? Oh ya, sudah ya. Teksnya tadi sudah. Oke, sudah. Nah, berarti ini tinggal kita copy lagi nanti ke dalam sini. Bawah sini ya. Kita beri nama di sini misalkan KRS. Teman nanti bisa cari ikonnya, misalkan di sini saya punya icon KRS ya, seperti ini. Kita akan kopikan, masukkan ke drivable, paste ya. Oke. Nah, di sini tinggal kita panggil, di sini adalah KRS gitu ya. Oke. Ini udah ganti. Tinggal nanti kalau mau diganti warnanya boleh gitu ya. Nah, ini kalau kita copy lagi ya. Misalkan kita copy dari sini ya, card view-nya. Kita copy dua-duanya ke mana? Sini ya. Nah, dia nanti akan menunya ke bawah lagi gitu. Seperti ini. Berarti nanti teman-teman bisa tambahkan menu yang lain lagi gitu ya. Nah, tapi di sini saya akan cukup 2 saja gitu ya. Oke. Oke, ini tinggal di modifikasi ya. Ini mau dibikin gravity center ataupun nanti mau di set alignment ya. Oke. Oh ya, karena di sini wrap content ya. Kita set dia aja match parent. Ini juga match parent. Kita set. Nah, center gitu ya. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa modifikasi. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian di sini supaya dia bisa terhubung dengan students ya. Berarti kita harus edit lagi di bagian menu activity ya. Nah, di sini kita tinggal karena menggunakan apa ini? Menggunakan image view ya. Jadi di menu activity sini kita definisikan dulu file card view tadi, card view menu students ya, sama dengan image view sama dengan find view by id r.id.image view ya. Kita ganti. Oh, sorry, bukan image view ya, tapi card view. Ini card view. Nah, di sini tinggal kita panggil card view menu student. Nah, tinggal di sini card view menu student dot set on click listener. Nanti kita pindahkan dia intent ya. Start activity, kemudian intent dot application contact. Kemudian di sini dia akan pindah kemana? Ke main activity, karena main activity kita set dia sebagai apa? Sebagai ini ya, sebagai yang student ya. Jadi nanti bisa dimodifikasi lagi lah gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini udah muncul. Kemudian kita klik student. Nah, dia udah muncul lagi ke sini gitu ya. Kita back. Nah, kenapa di sini keluar ya? Karena di sini kita finish ya. Oke, kita hapus saja finishnya. Kemudian kita ulangi. Nah, kita klik student. Oke, udah muncul. Kita back, balik lagi ke sini, klik student, klik tambah, nanti disimpan ya. Nah, ini sudah oke ya. Berarti untuk CRUD dari menu awal ya, dari splash screen. Nah, dari splash screen masuk ke menu. Kemudian dari menu kita klik, kita munculkan listnya, bisa kita tambah di sini, bisa kita update datanya, bisa kita hapus juga. Udah komplit, tinggal nanti menambahkan dengan menu-menu yang lain ya. Jadi ini nanti menunya bisa di-create dari API servernya ya. Misalnya kita menambahkan satu buah tabel namanya KRS atau nilai atau mata kuliah, nah nanti tinggal dimasukkan ke sini gitu ya. Untuk ini sebenarnya nanti bisa di-scroll ya, kalau datanya nanti lebih banyak lagi menunya, nah nanti bisa di-scroll ya. Untuk yang tampilan
backgroundnya nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Kalau ini kan kayaknya kurang rapi gitu ya. Oke, jadi itu untuk pertemuan kali ini teman-teman sudah bisa melakukan CRUD, insert, create, read, update, delete data ke API server yang sudah kita buat. Kemudian kita juga sudah membuat yang namanya splash screen di sini tadi. Kita sudah buatkan juga menu ya. Kemudian dia juga sudah bisa terhubung dengan REST API kita gitu ya. Jadi diklik sudah muncul. Nah, jadi sekian itu dulu materi kali ini. Silahkan teman-teman pelajari, dimodifikasi lagi source code-nya. Di pertemuan selanjutnya kita akan ada latihan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.